Shalom. Renungan pagi refleksi akhir tahun Selasa 28 Desember 2021 dengan judul Keberhasilan dalam Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 12-19 mengatakan demikian, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri tahun 2021 ini, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apakah kita akan tetap sama seperti dulu atau ingin maju atau berubah? Kita mungkin pernah gagal di tahun ini, tapi apakah kita ingin gagal lagi untuk tahun berikutnya? Tentunya tidak, bukan? Semua orang ingin berhasil dan sukses. Sebagai orang percaya dan sebagai orang yang telah diselamatkan, kita juga tidak mau gagal. Kita mau sukses, kita tidak mau biasa-biasa saja. Kita ingin meningkat dari kehidupan yang dulu. Dan kita ingin lebih baik lagi, baik dalam kehidupan jasmani maupun dalam kehidupan rohani, yaitu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dalam ayat firman Tuhan, Filipi pasal 3 ayat 12-14, Rasul Paulus memberikan solusi bagaimana kita bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan rohani maupun dalam kehidupan lainnya. Yang pertama, memusatkan pikiran pada tujuan yang dicapai. 12. Di sini Paulus mengajarkan tentang sikap rendah hati. Dia katakan, bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini atau sempurna. Ayat 12 bagian A. Dan aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ayat 13 bagian A. Demikian juga dengan kita. Jangan kita merasa sudah lebih baik dari yang lain, sehingga membuat kita tidak fokus karena merasa lebih baik. Dan pada akhirnya justru membuat kita mundur. Jadi mari kita fokuskan pikiran kita pada apa yang akan kita capai di tahun berikutnya. Yang kedua, bertindak, yaitu berlari-lari atau mengejar untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ayat 14. Dalam bahasa Yunani, kata berlari punya arti mengejar atau berlari sekencang-kencangnya. Di sini Rasul Paulus mengarahkan seluruh tenaganya, pikirannya, hatinya karena keinginan yang kuat untuk mencapai kesempurnaan rohani. Hal ini diumpamakan seperti seorang pelari yang sedang berlari di arena untuk mendapatkan piala atau hadiah. Rasul Paulus tahu jelas tujuan yang ingin dicapainya, yaitu panggilan surgawi. Mari kita sebagai orang percaya, ketika kita memasuki tahun yang baru nanti, kerinduan kita sama seperti kerinduan Rasul Paulus. Bagian ketiga, melupakan masa lalu. Ayat 13 dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Melupakan apa yang di belakangku di sini ada segala permasalahan masa lampau atau masa lalu. Mungkin ada banyak yang pernah kita alami, baik kekalahan maupun kemenangan. Mungkin kita pernah dikecewakan atau mengecewakan, kita pernah disakiti dan sebagainya. Dan kalau itu masih kita pikirkan, maka kita tidak akan sampai pada tujuan yang akan kita capai. Makanya, seorang pelari tidak boleh menoleh ke belakang, sebab ketika ia menoleh ke belakang, tentunya kecepatan larinya akan berkurang. Dan di saat itulah lawan akan mengalahkannya. Maka berlari dengan sempurna. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26a, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Kemudian Yesus pernah berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas pasal 9 ayat 62. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Paulus yang memiliki kerinduan penuh untuk mencapai kesempurnaan. Bukan kesempurnaan secara duniawi, tapi kesempurnaan hidup dalam Kristus. Pusatkan pikiran kita pada Kristus. Arahkan pandangan kita kepada panggilan surgawi. Dan belajar melupakan masa lalu kita, karena kita bisa menjadi
pemicu untuk tidak fokus pada tujuan yang akan kita capai. Tapi jangan melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa lewati satu tahun ini semua anugerah atau kasih karunia. Bersyukurlah, Tuhan Yesus memberkati.